Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya harus duduk di posisi yang lebih tinggi daripada hadas ini. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi ijtima'i fi baitin min buyutihi lihtifali maulidi habibihi wa mustafah تتنزل الرحمات والبركات والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد أفضل أهل الأرض والسماوات وعلى آله وأصحابه السادة القادات اللهم فصل وسلم وعظم وكرم ومجد على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد والصحب والآل. Yang saya hormati Ketua Masjid Agung Pelita Bapak Haji Khairani, orang tua kita semua, semoga Allah panjangkan umur beliau, sehatkan jasmani beliau dalam ketaatan kepada Allah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Wali Kota, dalam hal ini yang diwakili oleh Asisten 1 Bapak Haji Ridwan. Yang saya hormati yang mewakili dari kantor urusan agama Kota Samarinda, Bapak Haji Mustafa, yang kebetulan satu daerah dengan saya. Hadirin hadirat, pecinta baginda Rasul Muhammad SAW dan pendamba syafaat beliau kelak di hari kiamat, yang kesemuanya insya Allah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah. Marilah pada kesempatan yang baik ini, di pertemuan kita ini semoga diridhai dan diberkahi oleh Allah ini, kita bersama-sama memanjatkan puji dan puji syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana semata berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, maka sampai saat ini Allah masih terus berkenan memberikan panjang umur kepada kita, sehingga kita dipertemukan dengan bulan kelahiran kekasihnya Rasul Muhammad SAW dalam keadaan sehat afiat,
utamanya dalam keadaan Islam dan iman. Semoga keislaman kita ini, keimanan kita ini akan terus menyertai kita hingga kita tutup usia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah satu-satunya yang dituntut dari diri kita oleh Allah. Allah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian sekali-kali meninggalkan dunia yang fana ini terkecuali membawa satu predikat sebagai manusia muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mereka senantiasa kita senandungkan, kita baca untuk kita hadirkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita berharap kepada Allah semoga berkat senandung salawat yang kita baca dan kita hadirkan kehadiran beliau, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan kita kelak di hari kiamat, masuk ke dalam golongan orang-orang yang berbahagia yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tertarik dengan sambutan dari asisten satu yang mewakili Bapak Wali Kota bahwa kumpulnya kita pada malam hari ini di rumah Allah ini sebagai rasa bahagia kita dan kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikut memperingati sekaligus merayakan hari atau bulan kelahiran beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ saya ingin menggarisbawahi, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kalau kita bicara Imam Bukhari, itu karangan beliau, namanya kitab hadits Sahihul Bukhari. Adalah kitab yang paling sahih, yang paling absah setelah Al-Quran. Adalah kitab karya daripada Al-Imam Al-Bukhari. Di dalam kitab Sahihul Bukhari itu dikutip sebuah cerita yang mengalaminya adalah pamanda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari itu bahwa paman baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyiduna Abbas ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, beliau pada suatu malam bermimpi. Nah, di dalam mimpinya itu beliau bertemu dengan saudara beliau yang juga paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab ini sosok manusia kafir, dan kekafirannya itu diabadikan oleh Allah dalam satu surat secara utuh, melebihi saat Allah menyinggung keberadaan Fir'aun dan keberadaan Namrud. Fir'aun yang mengaku Tuhan itu Allah hanya singgung dalam beberapa ayat saja. Demikian pula dengan Namrud. Tapi giliran Allah menyinggung keberadaan Abu Lahab, Allah abadikan Abu Lahab itu dalam satu surah secara utuh. Bahkan lengkap di situ diceritakan tentang sang istri pula. Itu karena sosok Abu Lahab yang selama kehidupan baginda Rasul memposisikan musuh yang paling berat permusuhannya terhadap baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Sayyidina Abbas bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Dalam mimpinya itu Sayyidina Abbas bertanya, wahai Abu Lahab, bukankah engkau telah mati? Yang ditanya menjawab, benar wahai saudaraku Abbas. Lalu Sayyidina Abbas bertanya kembali, lalu apa yang terjadi dengan dirimu setelah engkau dimasukkan ke dalam kubur dan berkarang tanah? Maka jawab Abu Lahab, begitu aku dimasukkan ke dalam kubur, maka siksa Allah datang kepadaku bersusul-susulan setiap saatnya, mendera diriku. Sungguh aku dalam penderitaan yang tidak berkesudahan. Itu ceritanya Abu Lahab. Hal itu karena kekufuranku dan penolakanku terhadap risalah Muhammad SAW. Sampai di situ cerita ini belum menarik, karena orang kafir kalau jadi bahan bulan-bulanannya siapa itu Mungkar dan Nakir itu wajar. Dan melalui cerita ini bahwa siksa kubur itu real ada, bukan hanya merupakan ilustrasi kosong yang hanya ingin menakut-nakuti kita, enggak. Tapi siksa kubur itu real ada, sehingga tatkala seorang mertua baginda Rasul SAW, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, itu meminta diajari oleh baginda Rasul SAW sebuah doa. Yang doa itu tidak dibaca oleh beliau di dalam sholatnya. Setelah tasyahud yang terakhir itu, maka Rasul SAW lalu mengajarkan kepadanya, bacalah wahai Abu Bakar doa sebagai berikut ini, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nari wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Yang pertama Rasul singgung adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku senantiasa berlindung kepadamu dari adab siksa kubur itu. Jadi kalau siksa kubur itu hanya sebuah cerita, nggak mungkin hal ini diajarkan oleh Rasul dalam sebuah doa kepada sang mertua. Nah, lanjut cerita tentang mimpi Sayyidina Abbas tadi itu. Maka kemudian lanjut cerita Abu Lahab. Tetapi wahai saudaraku Abbas, setiap hari Senin Allah stop siksa kubur itu terhadap diriku. Diceritakan seperti ini, Sayyidina Abbas pun terheran-heran. Masa ada orang yang sekafir Anda, semusyrik Anda, di stop oleh Allah setiap hari Senin? Apa pasalnya? Apa penyebabnya? Hingga kau mendapat keringanan dari Allah setiap hari Senin, dihentikan itu siksa kubur terhadap diri Abu Lahab. Maka cerita Abu Lahab, hal itu karena kegembiraanku yang sesaat saat disampaikan kepadaku berita akan kelahiran kemenanganku Muhammad. Saat itu yang membawa berita bahagia itu budak perempuannya yang bernama Tuwaibah. Begitu Tuwaibah menyaksikan Bunda Rasul Siti Aminah itu telah melahirkan Rasul dengan selamat, maka ia segera menginformasikan hal itu kepada tuannya Abu Lahab. Kenapa Tuwaibah begitu antusias untuk menceritakan hal ini? Karena yang dilahirkan itu bayi laki-laki. Saat itu dalam budaya Arab itu, kalau yang lahir itu seorang ibu melahirkan bayi laki-laki,
menjadi kebanggaan seluruh anggota keluarga. Bukan saja sang bapak, tapi seluruh anggota keluarga itu akan gembira, bahagia dan bangga. Maka kebanggaan itu dan kebahagiaan itu disampaikan kepada tuannya oleh Thuwaibah. Wahai tuanku Abu Lahab, telah lahir anak keponakanmu dari saudaramu Abdullah, seorang bayi laki-laki. Begitu disebut bayi laki-laki, timbul kebanggaannya dan timbul kebahagiaannya. Ia telah terlahir dengan begitu sehatnya, wahai tuanku. Maka karena hari itu dia diberikan kabar yang membanggakan dan membahagiakan, spontan dia bebaskan budaknya tersebut dari perbudakan. Wahai Thuwaibah, karena engkau telah memberikan berita bahagia pada hari ini padaku, maka mulai hari ini engkau aku bebaskan menjadi manusia merdeka. Dengan satu syarat, engkau susui terlebih dahulu anak kemenakanku itu. Maka Thuwaibah itu termasuk salah satu wanita yang menyusui Rasulullah SAW. Di samping Halimatus Sa'diyah yang kita kenal cukup populer, itu adalah sosok wanita lain yang ikut dan pernah menyusui Rasulullah SAW itu adalah bernama Thuwaibah, yang tiada lain merupakan budak daripada Abu Lahab. Saat cerita ini didengar oleh seorang ulama besar yang bernama Asy-Syaikh Syamsuddin Ibnu Nasiruddin Ad-Damashqi, lalu beliau menguntai beberapa bait syair. Seraya beliau berkata, "Idza kana hadza kafirun ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata'an lahu fil yawmi itsnaini daiman yukhaffafu anhu lissururi bi ahmada famadhannu bil abdi alladhi tula dahrihi bi ahmada masruran wa mata muwahidan." Kata beliau, kalau yang kafir saja seperti Abu Lahab yang telah datang cemooh untuk dirinya melalui satu surah penuh, maka kita pun mengenal surah Tabbat Yada Abi Lahab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Celakalah Abu Lahab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Artinya apa yang diamalkan selama ini sia-sia belaka, dan celakalah ia. Harta yang ditumpuk yang begitu banyak tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa menyelamatkan diri Abu Lahab itu, yang akhirnya dia akan mendiami neraka Allah dan abadilah ia di sana. Kemudian disinggung pula sang istri, wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya pula sang pembawa kayu bakar yang kelak akan membakar dirinya. Itu julukan yang diberikan oleh Allah kepada istri Abu Lahab. Padahal nama asli istri Abu Lahab itu namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil itu kalau kita terjemahkan bebas dalam bahasa kita, artinya kembang kota Makkah. Memang ia seorang wanita yang cantik jelita, cocok bersanding dengan sang suami Abu Lahab. Kenapa dinamakan Abu Lahab? Karena memang Abu Lahab itu berkulit putih kemerah-merahan, putih tinggi sampai berwajah ganteng, bersanding dengan kembangnya kota Makkah. Tapi apa arti kecantikan fisik jika
jika tidak dihiasi dengan nilai-nilai keimanan kepada Allah. Buktinya adalah Ummu Jamil yang diberi gelaran oleh Allah Hammalatal Hatab. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau di dunia ini hanya mengandalkan paras yang cantik, yang dipoles hanyalah wajah semata, berjam-jam di salon hanya untuk memoles wajah semata, gak ada artinya itu semua kalau tidak kita hiasi dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah. Maka mari sambil memoles wajah kita poles juga pribadi kita dengan polesan-polesan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah. Amin Allahumma amin. Kalau yang kafir saja semacam Abu Lahab itu dapat keringanan setiap pada hari Senin karena kegembiraan beliau yang sesaat saja, sesaat, maka mendapatkan keringanan dari Allah pada setiap hari Senin. Di stop itu ada kubur pada Abu Lahab. Maka kata Syekh Syamsuddin lagi, "Famadhannu, lalu apa yang Anda katakan bil abdil ladzi tuladahi terhadap sosok manusia sepanjang hidupnya bi Ahmad masrur, di mana dia senantiasa datang, begitu datang bulan Maulid dia sambut itu bulan Maulid dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan, dan wamada muwahhida, saat ia menghembuskan nafasnya yang terakhir dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai seorang muslim. Maka pastinya adalah bukan sekedar mendapatkan keringanan adab kubur, tapi dalam konsep Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah bahwa manusia itu kelak akan dipersandingkan dengan orang-orang yang ia cintai. Yuhsyarul mar'u yaumal qiyamati ma'aman ahabba. Manusia itu kelak akan dipersandingkan, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai. Sabda Nabi ini beliau sampaikan dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa yang cukup menarik. Saat itu Nabi sedang menyampaikan khutbahnya, menasihati umat pada hari Jumat saat itu. Saat beliau sedang melaksanakan khutbah Jumat, tiba-tiba ada orang yang datang, seorang badui biasa, orang gunung, gak terpelajar, gak berpendidikan, gak punya etika, datang menyeruak, lalu berdiri di hadapan Rasul dan kemudian menginterupsi khutbah Rasul. Ya Rasulullah, stop, jangan kau lanjutkan khutbahmu. Maka Rasul SAW sebagai seorang pemimpin yang selalu mengakomodir inspirasi yang datangnya dari bawah. Nah ini ya, dalam rangka memperingati Maulid ini, tadi sudah dikatakan oleh pembaca Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada pribadi Rasulullah SAW itu suri keteladanan yang sempurna. Kalau manusia-manusia Indonesia, kandidat pemimpin Indonesia yang akan berkompetisi pada tahun politik 2024, lah berkesempatan itu melalui momen Maulid ini untuk belajar tentang nilai-nilai kepemimpinan dari seorang Rasul Muhammad SAW. Rasul serta-merta menghentikan khutbahnya, lalu beliau bertanya, padahal yang menginterupsi hanyalah seorang badui, orang yang gak lulus SD. Kata Rasul, wahai fulan, begitu pentingkah
pertanyaanmu itu? Begitu mendesakkah pertanyaanmu itu hingga engkau tidak sabaran untuk menunggu aku barang sejenak hingga aku selesai khutbah? Lalu kalau bertanya, ditanya seperti itu, maka sang Arabi lalu mengatakan, benar wahai Rasul, pertanyaan ini sudah mendesak-desak dadaku dan aku ingin segera tahu akan jawabannya. Maka Rasulullah SAW kemudian dengan sabar menanyakan, kalau begitu monggo silakan Anda bertanya. Pertanyaan apa yang tidak Anda tanyakan? Diberikan kesempatan oleh Rasulullah SAW. Maka A'rabi itu mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin bertanya, mata sa'ah, kapan Allah akan bangkitkan kiamat itu? Itu pertanyaan bak geledek di siang bolong. Kenapa? Karena baru hari itu ada orang yang bertanya seperti pertanyaan A'rabi itu. Selama ini manusia itu punya kecenderungan untuk takut berjumpa dengan hari kiamat, untuk bertemu dengan hari kiamat, karena kiamat itu sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan, yang diilustrasikan oleh Allah di banyak ayat Al-Quranul Karim, yang membuat bulu kuduk kita, bulu roma kita berdiri. Tapi hari itu terkesan bahwa sang A'rabi sudah tidak sabaran untuk segera membangkitkan kiamat itu. Maka Rasulullah SAW kemudian, wahai A'rabi, bertanya kembali, wahai A'rabi, besar benar nyalimu, sudahkah kau persiapkan dirimu dengan baik untuk menyongsong datangnya kiamat itu? Sudah banyakkah sholatmu? Sudah banyakkah puasamu? Sudah banyakkah ibadahmu? Dicecar dengan pertanyaan seperti itu, A'rabi pun kemudian merunduk, karena sadar dirinya hanya seorang A'rabi yang selama ini serba pas-pasan. Maka A'rabi kemudian menundukkan kepalanya. Selajak dia berkata lirih, telah dia berkata, ya Rasulullah, aku hanyalah seorang A'rabi yang gak terpelajar. Maka sholatku pas-pasan, puasaku yang setahun sekali saja. Persis seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Busiri dalam bait-bait syairnya, dalam syair Burdah itu. Kata beliau, walam usalli siwa fardin walam asumi. Aku gak sholat kecuali sholat yang 5 waktu saja, dan gak puasa kecuali Ramadan saja. Jadi gak ada nilai tambahnya. Tapi sudah nekat tanya kapan kiamat Allah akan bangkit. Tapi wahai baginda Rasul, akan aku songsong kiamat itu, kedatangan kiamat itu, dengan dada yang membusuk, dengan tekad yang membaca, dengan satu modal, yaitu cinta Allah dan cinta Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa reaksi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala ada seorang warga daripada umat ini yang menyatakan akan menyongsong datangnya kiamat itu dengan dada membusung, dengan tekad yang bulat, dengan satu modal, cinta Allah dan cinta Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marahkah Rasul? Berangkah Rasul? Ternyata Rasul tidak berang dan tidak marah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian tersenyum, lalu beliau berkata, wahai A'rabi, ketahuilah bahwa kelak manusia itu akan diguyupkan dan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai. Itu konsep dalam Islam. Cinta itu memegang posisi yang begitu vital dan begitu penting. Lalu kalau kita kembali kepada Al-Quran,
dalam Al-Quranul Karim itu di antara 114 surat yang ada di dalamnya. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas jumlahnya 114 surat. Salah satu suratnya itu diberi nama Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Kenapa dinamakan Al-Kahfi? Karena di dalam surat Al-Kahfi itu Allah merilis sebuah cerita tentang Ashabul Kahfi. Siapa Ashabul Kahfi? Pemuda-pemuda tauhid, pemuda-pemuda yang mempertahankan nilai-nilai tauhidnya dari penguasa yang zalim dan zalim. Tapi bukan itu yang menarik. Karena kalau Ashabul Kahfi yang disinggung oleh Allah, pantas, karena mereka adalah orang-orang yang luar biasa, pemuda-pemuda yang luar biasa. Tapi yang menarik adalah saat Allah menyinggung Ashabul Kahfi, Allah berfirman, sayaquluna thalatha. Mereka juga kemudian bertikai tentang berapa jumlah Ashabul Kahfi yang sesungguhnya. Maka ada yang mengatakan mereka itu jumlahnya 3 orang. Lalu ayat berikutnya Allah mengatakan rabi'uhum kalbuhum. Unsur yang keempat adalah anjingnya. Begitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali anjing disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu lanjut firman Allah tadi itu, wa yaquluna khamsatun. Ada pula yang mengatakan jumlah Ashabul Kahfi itu bukan 3 tapi 5. Lalu Allah katakan sadisuhum kalbuhum. Maka unsur yang kelima, yang keenam adalah anjingnya. Sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala ikut sertakan sang anjing bersama Ashabul Kahfi. 2 kali Allah sebut anjing itu. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, wa yaquluna sab'atun. Lalu ada pula yang mengatakan bahwa Ashabul Kahfi itu jumlahnya ada 7. Maka Allah kemudian mengatakan thaminuhum kalbuhum, dan unsur yang ke-8 adalah anjingnya. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala menyebut Ashabul Kahfi Allah ikut sertakan anjing Ashabul Kahfi? Pertanyaan besarnya, apakah anjing ini juga punya nilai-nilai yang ada pada Ashabul Kahfi? Misalnya tahajudnya Ashabul Kahfi, keimanan Ashabul Kahfi, sedekahnya Ashabul Kahfi, perjuangan Ashabul Kahfi. Apakah nilai-nilai ini ada juga pada anjing itu? Kita sampai hari ini nggak mengenal syariatnya anjing. Apa yang hadir di sini pernah mendengar tentang syariatnya anjing? Nggak ada. Pernah mendengar tentang kita sholatnya anjing? Nggak juga. Tentang puasanya anjing? Nggak juga. Karena apa? Syariat ini nggak diwajibkan kepada mereka. Itu yang pertama. Lalu kenapa anjing ini menjadi begitu mulia? Padahal anjing itu dalam persepsi syariat kita adalah binatang yang kotor dan najis. Dan menurut madhab kita, madhab Syafi'i, nggak tanggung-tanggung, najisnya itu najis yang berat, sehingga proses pencucinya 7 kali, salah satunya dengan unsur tanah. Itu karena beratnya najis anjing itu. Nah, kenapa anjing yang dengan label seperti itu menjadi begitu mulia, disejajarkan oleh Ashabul Kahfi, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran? Ini menjadi
pertanyaan besar kita yang selama ini baca Al-Quran, baca firman Allah itu, baca cerita itu berulang-ulang, tapi wallahu a'lam pernah melintaskan di benak kita pertanyaan seperti ini? Kalau nggak pernah, ya ini hikmah murid malam ini adalah kita belajar tentang Ashabul Kahfi. Nah, pertanyaan itu dijawab dengan kita kembali kepada kitab tafsir. Saat Ashabul Kahfi ini dalam pelarian mereka untuk menyelamatkan diri mereka dari kejaran tentara dari raja yang zalim itu, maka di tengah jalan mereka berjumpa dengan seorang pengembara. Pengembara itulah pemilik daripada anjing ini. Begitu bincang-bincang ini terjadi, Ashabul Kahfi bertanya tentang keberadaan sebuah gua untuk mereka bersembunyi itu. Lalu diceritakan oleh pengembara itu tentang keberadaan gua itu. Nah, sempat terjadi tatap pandang antara anjing dengan Ashabul Kahfi. Begitu dua mata dari dua makhluk Allah ini bertemu, jatuh cintalah sang anjing kepada Ashabul Kahfi. Sekali lagi, jatuh cinta yang sesaat dari makhluk Allah yang kotor dan najis terhadap siapa? Manusia-manusia mulia, Ashabul Kahfi. Maka setelah mendapatkan informasi yang cukup, Ashabul Kahfi ini lalu berlalu melanjutkan perjalanannya. Nah, anjing ini mengikuti Ashabul Kahfi. Yang punya sempat menghalaunya, tapi sang anjing berontak dan tetap mengikuti Ashabul Kahfi. Sampai tatkala Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua, anjing ini pun masuk ke dalam gua dan siap untuk menjadi penjaga di mulut gua itu. Cerita ini diceritakan lengkap oleh Allah dalam Al-Quran. Ternyata kemuliaan yang diperoleh oleh sang anjing hingga ia menjadi satu-satunya anjing penghuni surga Allah kelak. Jadi di antara penghuni surga Allah itu ada seekor anjing. Siapa dia? Qitmir, namanya Qitmir. Saking saktinya anjing itu, kalau namanya ditulis dan dibawa oleh kita, maka kita akan terjaga dari segala mara bahaya dan apa itu pengaruh-pengaruh jahat dari makhluk yang tak kasat mata. Ternyata itu semua diperoleh oleh sang anjing bukan karena ibadahnya, bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena tahajudnya, tapi sekali lagi karena cintanya kepada Ashabul Kahfi yang notabene adalah manusia-manusia saleh, manusia-manusia mulia. Maka ia otomatis menjadi mulia. Nah, kalau anjing saja menjadi mulia, kita manusia ini Allah katakan laqad karramna bani Adam, sungguh aku telah muliakan bangsa manusia itu. Lalu dalam kesempatan hidup ini kita hiasi kalbu kita, hati kita dengan cinta kepada Rasul. Nah, insya Allah cinta inilah yang akan membawa kita sampai kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lalu Rasul kita Muhammad adalah pemimpin yang dalam 23 tahun masa kepemimpinan beliau itu siang dan malam yang diperjuangkan adalah nasib kita sebagai umat. Yang ada di benak beliau dalam 24 jamnya itu bukan siapa-siapa, bukan anaknya, bukan istrinya, ya, bukan orang-orang dekatnya, bukan, tapi kita yang sebagai umat ini yang selalu ada di benak dan di pikiran beliau, yang kemudian selalu beliau perjuangkan akan keselamatan, kebahagiaan kita sebagai umat.
Sehingga Rasulullah SAW itu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya, pernah ditemui oleh Jibril alaihissalam di suatu malam yang hening. Rasul itu duduk seorang diri, seraya beliau menangis terisak-isak. Bercucuran air mata beliau hingga membasahi janggut mulia beliau. Tangis beliau itulah yang telah menurunkan Jibril alaihissalam untuk turun menemui beliau dan menanyakan apa gerangan yang menyebabkan beliau bersedih. Karena diperintahkan oleh Allah, begitu Allah melihat kekasihnya menangis sesungguhkan seorang diri di malam yang hening, tatkala umat sedang dinabubukkan oleh mimpi-mimpi indah, Rasul sebagai pemimpin tidak mampu memejamkan matanya karena mengingat akan nasib rakyat umat yang sedang dipimpinnya. Itu tipe pemimpin yang penuh dedikasi dan tanggung jawab, tidak mampu tidur memikirkan nasib umat. Hari ini pejabat ngorok, sementara masyarakat yang dipimpinnya menggelepar-gelepar karena kelaparan dan kesakitan. Nah, hingga Allah memerintahkan Jibril alaihissalam untuk turun menanyakan gerangan apakah yang menyebabkan Rasul bersedih hingga menangis sesungguhkan seorang diri. Bukan Allah tak tahu, tapi Allah tak menunjukkan kepada masyarakat dunia betapa agungnya Rasul kita Muhammad, betapa mulianya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi. Sesampainya di hadapan Rasul, beliau bertanya, wahai Rasul, saat ini aku diperintahkan oleh Allah untuk bertemu menemuimu dan menanyakan gerangan apakah yang menyebabkan kau begitu bersedih hingga menangis sesungguhkan seorang diri. Ditanya seperti itu, Rasulullah menjawab, wahai Jibril, yang membuat aku bersedih adalah beberapa saat yang lalu aku telah membaca firman Allah. Firman Allah itu bercerita tentang sosok Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum beliau meninggalkan umat dan berjumpa dengan Allah. Beliau mengatakan, ya Allah, mereka-mereka yang beriman itulah yang aku akui sebagai umat. Sementara mereka-mereka yang ingkar dan kufur, aku lepas tanggung jawab daripada mereka. Ini yang membuat aku bersedih. Yang kedua yang membuat hatiku tersayat-sayat adalah karena aku membaca firman Allah yang betul-betul cerita tentang keberadaan Isa saudaraku sebelum beliau diangkat oleh Allah, bukan wafat, diangkat oleh Allah. Jadi Nabi Isa itu dalam akidah kita belum wafat. Bapak ya, akidahnya umat Islam, Nabi Isa itu belum wafat, diangkat oleh Allah dan kelak akan diturunkan kembali sebagai tanda akan dekatnya kiamat. Tanda-tanda kiamat itu adalah turunnya kembali Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa sebelum diangkat oleh Allah mengatakan, kalau engkau azab mereka itu umat ini, sesungguhnya mereka adalah tak lebih daripada hamba-hamba, dan engkau punya kuasa untuk melakukan hal itu ya Allah. Tapi kalau engkau ampuni, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha kuat dan maha bijaksana. Ini yang membuat aku bersedih, meninggalkan umat tanpa satu kepastian, meninggalkan umat tanpa satu jaminan. Setelah mendapatkan informasi ini, lalu Jibril bertanya kepada Rasul, lalu apa yang kau inginkan untuk umatmu wahai Muhammad? Kata Rasul,
Aku tidak ingin meninggalkan umatku tanpa satu jaminan dari Allah. Itulah perbedaan gaya kepemimpinan Rasul kita Muhammad yang kita peringati dan rayakan hari kelahirannya pada malam hari ini. Adalah sosok pemimpin yang penuh dengan dedikasi dan tanggung jawab, tidak rela meninggalkan umatnya tanpa satu jaminan untuk keselamatan mereka. Jadi apa yang kau inginkan? Aku menginginkan sebuah jaminan dari Allah. Mendapatkan jawaban seperti itu, Jibril pun kemudian mohon diri dan kembali menyumpai Allah. Dan dalam hal ini Allah Maha tahu akan segala sesuatunya. Singkat cerita, Jibril pun melaporkan hasil pertemuannya dengan Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebagai jawabannya, kalau begitu wahai Jibril, turunlah engkau kembali dan bawa pesanku ini kepada Rasulku Muhammad. Maka sesaat kemudian Jibril telah berada di hadapan Rasul dan mengatakan, aku telah berjumpa dengan Allah dan aku telah sampaikan hasil pertemuanmu dengan diriku, dan ini jawaban Allah untuk dirimu. Lalu Jibril kemudian membacakan sepotong ayat Al-Quran kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Apa firman Allah itu? Adalah firman Allah yang berbunyi, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Rabbmu Allah senantiasa akan mengkaruniakan dan menganugerahkan pada dirimu hal yang berkait dengan keselamatan dan kebahagiaan umatmu hingga engkau benar-benar merasa puas. Apa reaksi Rasulullah SAW saat itu? Beliau merespon dengan sujud syukur kepada Allah. Lama Rasulullah SAW sujud, lalu beliau mengangkat kepalanya kembali seraya beliau berkata, wallahi walan arda wa wahidun min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak akan pernah puas dan rela jika masih ada tercecer dan tertinggal di dalam neraka Allah itu bahkan seorang saja daripada umatku ini. Begitu besar perhatian Rasul Muhammad kepada keselamatan kita, melebihi kepedulian orang tua kita, bapak kita, ibu kita, emak kita, atau siapapun untuk diri kita. Kata Rasul, aku tidak akan pernah puas jika masih ada warga dari umatku, bahkan satu manusia pun yang masih tertinggal dalam neraka Allah. Itulah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang kita tidak bisa membalas jasa besar beliau itu sallallahu alaihi wa ala alihi. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan punya kesempatan untuk mengawal umat ini sepanjang usia umat. Tapi Rasul sebelum meninggalkan kita, begitu banyak warisan-warisan yang telah ditinggalkan untuk kita sebagai umat. Dengan catatan Rasul mengatakan, jika umatku mengambil dua warisan itu, maka niscaya dia tidak akan pernah sesat dan salah jalan dalam menapak kehidupan ini untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan dua pembahasan ini? Yang pertama adalah kitabullah Al-Quran, yang kedua adalah sunnahnya, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita pada malam hari ini kita akan berbicara satu dua buah daripada nilai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai oleh-oleh dari hadirnya kita di majelis ini, sebagai hikmah dari peringatan Maulid Nabi pada tahun ini. Apa di antara hikmahnya yang pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umat? Rasul beliau pernah bersabda, siapapun orangnya yang saat ia keluar dari rumahnya dia membaca, bacaannya pun sederhana saja,
3 kalimat. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. 3 saja. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Apa yang akan terjadi, manfaat semacam apa yang akan kita peroleh manakala bacaan ini kita amalkan dalam kehidupan kita. Kata Rasul SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Mundhiri di dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib, jika itu yang kita amalkan saat kita keluar dari pintu rumah kita, kita baca doa itu, niscaya Allah akan perintahkan seorang malaikat rahmatnya akan mengawal kehidupan kita dan akan berdoa untuk diri kita. Doa yang pertama, malaikat itu akan mendoakan kita. Yang pertama, kata malaikat, hudita, engkau pasti akan dibimbing oleh Allah. Ini doa yang pertama. Doa yang kedua, wa wuqita, dan engkau pasti akan dilindungi oleh Allah. Doa yang ketiga, wa kufita, dan engkau pasti akan dicukupi oleh Allah. Yang keempat, wa tanahha anka syaitan, dan syaitan akan menjauhi dari kehidupan. Kalau doa ini kita amalkan, pertanyaan besarnya adalah saat kita keluar rumah, siapapun kita, apapun status sosial kita, adalah pasti untuk beraktivitas di dalam keseharian kita, apapun profesi kita. Orientasinya adalah untuk dalam rangka mencari rezeki Allah, dalam rangka menafkahi orang-orang yang wajib untuk kita nafkahi. Siapa mereka? Mungkin anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, mungkin orang tua kita yang hidup bersama kita. Itu yang kita nafkahi. Nah, dalam realita kehidupan ini, saat orang keluar, ternyata orang yang sama seperti kita itu banyak. Betul Pak? Banyak. Dan dia memposisikan dirinya sebagai kompetitor, pesaing kita. Kalau kita seorang pedagang, pasti akan bersaing dalam perdagangan kita. Nah, di dalam berkompetisi mencari rezeki Allah ini akan terjadi friksi, pergesekan. Kadang-kadang kompetisinya tidak sehat. Maka kita akan menghalalkan segala cara demi untuk meraih sesuap nasib untuk menafkahi anak kita. Dalam realita kehidupan ini, kita sudah menyaksikan begitu banyak orang yang karena alasan untuk memenuhi kebutuhannya lalu melakukan pelanggaran hukum Allah dan hukum negara. Banyak tidak itu Pak? Tapi itu tidak akan terjadi jika seorang anak manusia telah dibimbing akal pikirannya oleh Allah, telah dibimbing hati dan jiwanya oleh Allah, telah dibimbing langkahnya oleh Allah, maka dia tidak akan pernah melakukan penyimpangan. Dia sadar bahwa kewajiban dia hanya berusaha, sementara yang menentukan adalah Allah. Dia tidak akan terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh yang jahat,
dibimbing oleh Allah. Jadi bacaan ini luar biasa manfaatnya dan perannya dalam kehidupan kita. Dia tidak akan ikut arus di mana begitu banyak orang yang nggak kuasa, tidak kuasa untuk menahan apa itu perayuan, tipu daya syaitan dalam rangka mengatasnamakan untuk memenuhi kebutuhan. Karena pada realita dan kenyataannya itu penjara sekarang banyak dipenuhi oleh orang-orang yang bukan gak lulus SD, bahkan pangkat dan gelarnya kalau dibentangkan ini mungkin panjangnya 5 meter, SH, MH, MH dan seterusnya. Tapi justru yang sarjana hukum, yang master hukum adalah yang terakhir pelanggar hukum. Betul tidak? Kenapa ini terjadi? Karena dari aspek akademiknya nggak mampu menuntun otaknya dan pikirannya setelah dihadapkan harus memenuhi tuntutan hidup. Tapi yang mampu itu adalah hidayah Allah yang membimbing otak kita. Umat ini dibekali oleh Rasul agar tidak ikut-ikutan arus, agar jangan dapat diperdaya oleh syaitan. Caranya mudah, baca 3 kalimat, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Mari kita ambil berkahnya, baca bersama-sama. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. 3 kalimat ini ditulis, ditempelkan di dalam pintu rumah kita. Saat kita tidak keluar lihat itu, ingat kita baca. Mudah-mudahan doa malaikat akan menyertai kehidupan kita. Yang kedua, wa wuqita, dan engkau akan dilindungi oleh Allah. Dalam kehidupan ini tidak tahu kita bahwa mara bahaya yang akan mengintai diri kita dari berbagai macam arah. Kita nggak tahu musibah yang akan mengejar kehidupan kita, nggak tahu bara bencana yang akan menghadap kehidupan kita. Maka dengan kita membaca doa itu, kita akan dilindungi oleh Allah. Yang ketiga, yang tak kalah pentingnya, wa kufita, dan apa yang menjadi tujuanmu beraktivitas di luar rumah itu akan dipenuhi oleh Allah. Maka kita nggak perlu susah-susah berjibaku, melakukan persaingan tidak sehat tadi itu, menghalalkan segala cara demi memenuhi kebutuhan kita. Nggak perlu itu kita lakukan. Kenapa? Karena Allah telah menjamin bahwa kita akan dipenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Maka oleh-oleh dari majelis kita ini, dari peringatan ini adalah doa baginda Rasul yang diajarkan untuk kita. 3 kalimat tadi itu kita amalkan, niscaya kita orang yang paling sukses dalam kehidupan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inilah kira-kira bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang barakah dan bermanfaat bagi kita semua fi dini wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan peringatan ini akan menjadikan kita manusia-manusia yang kelak akan mendapatkan syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup ceramah ini dengan kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
mendengar, menyimak dan mengabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda bil jalali wal ikram ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad salatan taftahu lana biha abwaab ar-ridha wat taysir wa tughliqu 'anna abwaab asy-syarri wat ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir ويا مغني كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير وتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير وبصير. حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بنا وخبير وبصير. حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير وبصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف من يخاف منك ونخاف من لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا 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 ممن لا يخاف منك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واحرسنا بعينك التي لا تنام وارزقنا برفقك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وانت افتقارنا ورجاؤنا برحمتك يا ارحم الراحمين. Ya Allah, berkat rahmatmu yang Engkau turunkan di majlis ini serta keberkahanmu yang Engkau turunkan di majlis ini, tidaklah kami beranjak meninggalkan majlis ini ya Allah kecuali dosa-dosa kami akan Engkau ampuni, kesalahan-kesalahan kami akan Engkau maafkan, penyakit-penyakit kami akan Engkau angkat dan akan Engkau sembuhkan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Karim, berkat rahmatmu yang Engkau turunkan di majlis ini serta keberkahanmu yang Engkau turunkan di majlis ini, tidaklah kami beranjak meninggalkan majlis ini kecuali hajat-hajat kami akan Engkau kabulkan ya Allah. Baik hajat-hajat yang bertalian dan berkaitan dengan kepentingan dunia kami, maka Engkau akan berikan segala kemudahan untuk diri kami. Dan hajat-hajat yang berkaitan dan bertalian dengan kepentingan akhirat kami, maka Engkau akan berikan husnul khatimah serta surga kepada kami. Ya Allah, panjangkan umur kami dan panjangkan umur orang-orang tua kami serta guru-guru kami Allah dalam keadaan sehat dan afiat hingga kami berkesempatan untuk menghimpun amal soleh guna bekal tatkala kami menghadapmu ya Allah. Dan tatkala Engkau tidak memungkasi kehidupan kami setelah Engkau berikan usia panjang ya Allah, pungkasilah kehidupan kami dengan husnul khatimah, dengan husnul khatimah, dengan husnul khatimah. Allahumma hadha ad-du'a wa minka al-ijabah wa hadha al-jahdu wa hadha al-tuklan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Ya Allah, kami dalam mengadakan wajah menatap rahmat-Mu, maka berkenanlah Engkau untuk mendengar, menyimak dan mengabulkan doa kami sebagaimana Engkau telah berkenan menyimak, mendengar dan mengabulkan doa orang-orang yang saleh daripada hamba-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.